Mantul banget ayam serundeng ini. Dengan modal 50.000 kita bisa masak ayam serundeng 1 kilo plus sambal dan lalapannya. Yang mau tahu cara bikinnya jangan di skip ya. Assalamualaikum. Halo penonton Sobat My Daily Channel semua. Hari ini saya mau buat ayam serundeng plus sambal. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bumbunya. Ini bumbunya ya, ketumbar, kunyit, lengkuas, kemiri, serai, jahe, bawang merah, bawang putih, dan daun salam. Semuanya kita iris-iris ya sampai halus. Lalu setelah diiris-iris sampai halus, kita akan memblendernya. Kenapa saya blender? Soalnya biar bumbunya halus, nanti lebih mantul. Saya blendernya 2 kali blender ya, soalnya ini banyak bumbunya. Di deskripsi saya sudah jelaskan untuk bumbu per 1 kilo, karena saya bikinnya ayamnya 2 kilo. Jadi saya bikin 2 kali lipatnya ya untuk bumbunya. Soalnya yang 1 kilo saya mau disimpan untuk jadi ayam ungkep, disimpan di freezer buat jaga-jaga sewaktu-waktu. Kalau mau makan ayam lagi, tinggal goreng ayam ungkepnya. Jangan lupa ya untuk diberi air kalau mau blender biar gampang ngeblendernya. Nah, kita blender ya sampai halus. Blender ini bener-bener bagus loh sobatku semua. Ada buat bumbu basahnya, ada buat bumbu kering, sama untuk memblender jusnya juga. Saya pakai blender ini awet banget, bisa blender es batu juga. Nah, sekarang sudah saya blender ya bumbu yang pertama. Lalu saya simpan dulu di piring untuk nanti di blender. Lalu saya mau blender sisa bumbu yang tadi ya. Nanti hasilnya setelah di blender semuanya kita tumiskan di wajan. Untuk bumbu ayam ungkep, sebenarnya bikin ayam serundeng sama bumbu ayam ungkep sama aja sih bumbunya. Cuman bedanya kalau bumbu ayam ungkep tidak usah pakai kelapa, kalau bikin ayam serundeng pakai kelapa parut. Nah, ini untuk proses pemblenderan yang kedua ya. Cuman sebentar pakai blendernya, soalnya ini blendernya bener-bener bagus, pisaunya tajam. Udah sampai kuning kayak gini soalnya sering saya pakai untuk memblender kunyit ya. Pemblenderan bumbu yang kedua telah selesai ya. Nih, siapkan wajan untuk menumis bumbu ini terlebih dahulu. Sebenarnya bukan menumis ya, saya keringkan dulu airnya biar agak surut. Soalnya kan tadi blender bumbunya harus pakai air, jadi mengandung air. Biar nggak terlalu banyak air, saya panaskan dulu bumbunya ya, nggak pakai minyak goreng ini, biar agak surut aja airnya. Ini ayam yang sudah saya cuci bersih ya. Sambil nunggu bumbu agak surut airnya. Setelah agak surut air bumbu yang di wajan, nanti kita langsung masukkan aja ayamnya ya. Nih, ini udah mulai agak surut nih. Tuh kan airnya kadarnya berkurang kan. Kalau nggak kayak gini nanti banyak airnya. Nah, masukkan juga daun salam. Saya punya pohon daun salam di depan rumah ya. Nih udah mendidih bumbunya. Setelah agak surut seperti ini, kita masukkan ayamnya semuanya.
Oh ya, jangan tambahkan lagi air ya. Kan meskipun tadi bumbu yang di blender telah surut airnya, tapi nanti ayam ini kadang suka mengeluarkan lagi air. Jadi udah pas airnya, nggak usah lagi ditambahkan. Nanti mengeluar air sendiri dari ayamnya. Nah, setelah ayam semuanya masuk, saya aduk-aduk ya dengan spatula nih. Saya aduk-aduk. Kalau di total ini ayamnya 2,5 kg ya, 2 kilo daging, setengahnya kepala ayam. Tambahkan garam. Saya menambahkan garam sebanyak 2 jumput ya, karena ini ayamnya kan 2,5 kg. 2 jumput garam. Lalu setelah masukkan garam, kita aduk-aduk rata ya ayamnya. Ini tambahkan juga penyedap bila suka. Setelah ditambahkan garam dan penyedap, kita aduk-aduk sampai tercampur rata antara ayam dan bumbunya ya. Ini benar-benar wangi ya. Ayam ungkep bumbu kuning. Kalau kita cuman ungkep ayam dengan bumbu kuning ini jadi ayam ungkep doang, tapi kalau kita mau bikin ayam serundeng, kita harus pakai kelapa parut. Kapan memberikan kelapa parutnya nanti ya, simak dulu cara pembuatannya. Nanti saya kasih tahu tips supaya menggoreng ayam serundeng tidak gosong kelapanya, dan kapan dimasukkan kelapanya ke dalam bumbu ini. Kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata garam yang tadi kita taburkan. Setelah merasa cukup diaduk-aduknya, kita tutup dengan tutup panci. Ungkep selama 10 menit ya. Setelah 10 menit kita buka lagi tutup panci, lalu aduk-aduk kembali ayam ungkep ini biar matangnya sempurna dan bumbunya meresap ya. Setelah diaduk-aduk dan dibalik-balikan ayamnya, lalu kita tutup dan ungkep kembali ayam ini selama 10 menit lagi ya. Setelah 10 menit kemudian ayam ungkep ini tandanya sudah matang ya diungkepnya. Lalu kita angkat dan sisihkan ke dalam baskom semua ayam satu persatu ya, kita capit. Kita angkat semua ayam dan pisahkan ayam dengan air bumbunya. Ini benar-benar wangi ya. Matikan dulu kompornya biar nggak terlalu makin matang ayamnya ya. Nah, ini udah kita pisahkan antara ayam dan air bumbu. Tinggal air bumbunya aja. Lalu kita nyalakan lagi kompor dan didihkan kembali air bumbu ini sampai airnya agak surut ya. Ini airnya udah surut ya, air bumbu tadi. Lalu setelah surut seperti ini, baru deh kita masukkan kelapa ya. Saya masukkan kelapa parutnya. Kelapa parut ini kita aduk-aduk ya biar nggak gosong dan tercampur rata. Kita aduk-aduk terus ya kelapa ini sampai bumbu kuningnya tercampur rata dengan kelapa ini. Nah, ini udah tercampur rata ya. Lalu kita tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan biar agak manis-manis ya, soalnya bumbu serundeng itu agak manis ya. Itu dicampur gula pasir. Saya nggak terlalu banyak nambahin gula pasir soalnya kelapa parutnya udah manis, karena ini kelapa parutnya kelapa parut murni tanpa diperas, jadi masih mengandung santan. Sepertinya kelapa parutnya
setelah meresap ya antara bumbu kuning dengan kelapa dan tadi gula pasirnya, kita matikan kompor dan siap untuk menggoreng ayam goreng serundengnya ya. Siapkan wajan untuk menggoreng ayam goreng serundeng. Pertama-tama kita masukkan dulu semua ayam ke dalam wajan yang minyak gorengnya sudah mulai panas ya. Nah, kita masukkan satu persatu. Begini cara menggorengnya, antara ayam goreng dan kelapanya dipisahkan, soalnya kalau disatukan nanti gosong ya. Kalian juga harus sama seperti saya menggoreng ayam serundengnya seperti ini. Jadi yang namanya ayam goreng serundeng itu ayam goreng ungkep yang pakai kelapa parut. Rasanya benar-benar mantul, ini wangi sekali ya. Bau wangi kelapa parut yang tadi disangrai ditambah bumbu ayam ungkep tadi, ditambah digoreng dengan minyak goreng, rasanya sangat-sangat menggoda. Ini saya goreng secukupnya ya, soalnya sebagian ayamnya mau saya simpan di dalam freezer untuk makan ayam goreng serundeng lagi di lain hari. Soalnya kalau kita masak ayam goreng serundeng setiap hari kan agak repot, jadi saya pengen bikin cadangannya disimpan di dalam freezer biar nanti kalau anak saya minta ayam goreng serundeng lagi tinggal goreng, praktis kan. Kalian suka kayak gitu nggak kalau mau masak sebagian masakannya disimpan di freezer? Berhubung kepala ayam suka meledak, jadi saya tutup ya gorengnya, diaduk-aduk dan dibalik-balikannya nih sampai coklat seperti ini. Kalau nggak saya tutup, goreng ayamnya suka meledak-ledak kalau goreng kepala ayam. Ini udah matang ya, udah kecoklatan. Kita angkat dan tiriskan ayamnya. Kita angkat semuanya ya sampai habis ayam di dalam penggorengan. Lalu setelah semuanya diangkat, kita masukin semua kelapa parut yang tadi telah dicampur dengan bumbu ayam ungkep ya. Nah, ini kita goreng dan aduk-aduk kelapa parut ini. Jangan berhenti diaduk ya kelapa parutnya nih sampai agak kecoklatan seperti ini, terus diaduk-aduk ya. Sebentar kok ngaduk-ngaduknya juga. Minyak gorengnya memang seolah-olah kayak yang tersedot nih kelapa parut ya. Tapi nanti juga setelah ditiriskan minyak goreng ini akan turun sendiri. Nih udah mulai agak kecoklatan, sebentar lagi kita angkat. Lalu kita sajikan ayam goreng yang telah ditiriskan tadi ya ke dalam piring. Sepertinya kelapa parut sudah matang, lalu kita angkat. Tuh lihat minyak gorengnya terpisah kan. Kita tiriskan juga kelapa parut ini untuk disajikan bersama ayam goreng menjadi ayam goreng serundeng. Nah, kita tiriskan kelapa parut. Setelah agak tiris kelapa parutnya, kita taburkan di atas ayam goreng tadi ya. Nah, seperti ini. Jadilah ayam goreng kelapa serundeng. Nah, memang seperti ini cara penggorengan yang benar. Soalnya kalau nggak seperti ini nanti kelapanya gosong kalau kita goreng barengan dengan ayamnya. Terus kalau kita satukan juga ayam ungkep dengan kelapa parutnya, nanti pas digoreng ada bagian kelapa parut yang gosong yang nempel di ayam. Saat digoreng ayam ungkep tadi kalau ada kelapanya nanti pasti gosong, soalnya kalau kelapa itu cepat matangnya. Tara, ayam kelapa serundengnya siap untuk disajikan ya.
Setelah ini saya mau bikin sambal pelengkapnya. Jangan lupa recook ya, ini bener-bener mantul loh. Sekarang saya mau bikin sambal pelengkapnya ya. Cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai. Lalu semua bahannya kita blender ya. Jangan lupa tambahkan air pada blender ya. Nah, siap kita blender. Saya blender sambalnya biar agak praktis ya, soalnya kalau kita ulek agak capek. Barusan saya habis bikin ayam serundeng. Biar praktis saya blender aja. Setelah di blender, kita masukkan semua bumbu sambal tadi ya ke dalam wajan. Biarkan airnya menyusut. Ini kan tadi menggunakan air, didihkan ya. Ini sudah mendidih ya. Kita tambahkan terasi sebanyak 1 sendok teh. Lalu aduk-aduk. Setelah kita tambahkan terasi, lalu kita masukkan lagi garam 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan penyedap secukupnya ya, kira-kira 1/4 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga rata. Setelah teraduk-aduk, kita masukkan daun salam 1 lembar. Ini benar-benar sangat menyengat ya, bau cabenya ke dalam hidung. Nah, kita diamkan lagi ya, jangan dulu diberi minyak goreng ya. Setelah itu kita tambahkan gula aren sebanyak 1 sendok makan. Nah, kita aduk-aduk lagi ya. Saya menggunakan gula aren biar makin mantul rasanya ya. Benar-benar mantul. Ini sambal serai ya namanya. Sambal ini sangat cocok disajikan dengan ayam serundeng. Lalu kita tunggu sampai agak menyusut nih. Udah menyusut ya, kita tambahkan kaldu bubuk sedikit aja ya. Lalu masukkan lagi batang serai biar makin wangi. Setelah itu kita beri minyak goreng ya, biar makin tertumis bumbu sambalnya. Nah, ini baru kita tambahkan minyak goreng. Ini tips ya, biar nggak letup-letup air dan minyak goreng. Jadi minyak goreng terakhir ketika airnya udah surut, kalau kita ngeblender bumbu dengan blender. Oh ya sobat semua, bayangin dengan modal 50.000 kita bisa masak semewah ini. Udah ada ayam serundeng 1 kilo, ditambah sambal sama lalaban. Mantul banget kan, bisa makan sekeluarga. Kalau kita beli dan jajan di luar kan, 1 potong ayam goreng serundeng 10.000. Kalau kita beli buat 5 orang 50.000, tapi cuma 5 biji. Ini kan kita dapatnya 1 kilo. 1 kilo kan bisa 12 biji. Jadi bisa hemat dan mantul. Sangat puas pokoknya. Apa-apa juga kalau kita bikin sendiri dan masak sendiri. Dijamin sehat, dijamin puas, dijamin kenyang. Nah, ini udah mulai mateng ya sambal serainya. Lalu kita angkat dan untuk disajikan. Benar-benar wangi sampai pengen batuk. Tadi juga saya mau nahan batuk. Ini sangat menyengat dan pedas. Tara, sambal untuk ayam serundeng sudah siap untuk disajikan. Kita sajikan sambal ini dengan nasi hangat dan ayam serundeng plus lalaban. Akhirnya masak saya hari ini telah selesai ya, masak ayam serundeng plus sambal dan lalaban. Sekian untuk hari ini, semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum.